Frekuensi 91,1 MHz, 106,6 MHz, dan AM 1107 kHz. RRI Yogyakarta, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Lintas Sore, Dialog Kentongan, upaya mitigasi bencana RRI Yogyakarta berkaitan dengan pengurangan resiko bencana. Dan sudah terhubung bersama dengan narasumber yang berikutnya, Dr. Andung Bayu Sekar Anom, SSI MSc. Beliau ini pakar iklim dari Fakultas Geografi UGM. Kita akrab menyapa dengan Mas Andung ini, sudah terhubung di line telepon. Selamat sore Mas Andung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Prima dan rekan-rekan pendengar sekalian. Iya, kabar baik ini Mas Andung, sehat selalu. Ya, semoga juga Bu Prima dan pendengar dalam keadaan sehat. Ini masih dalam masa COVID. Betul. Semoga juga selalu menjaga kesehatan untuk para pendengar semuanya. Amin, betul sekali Mas Andung. Nah Mas Andung, kita ingin tahu dulu ini kan dengan kondisi puncak musim kemarau yang memang diprediksi BMKG, stasiun klimatologi ini akan mencapai puncaknya di bulan Agustus begitu. Dan kita juga merasakan dampak dari musim kemarau ini ada beberapa kondisi-kondisi cuaca yang berbeda kita rasakan begitu. Seperti hawa yang lebih dingin di pagi hari, kemudian di siang hari itu lebih terik begitu Mas Andung. Nah sebenarnya apakah kondisi-kondisi yang kita hadapi di puncak musim kemarau ini merupakan indikasi bahwa DIY ini memang perlu lebih siaga dan waspada begitu dengan kondisi musim kemarau ini? Silakan Mas Andung. Ya, mungkin kalau kita ini ya lihat kondisi belakangan ini memang kondisinya itu memang lebih dingin. Jadi kondisi dingin ini kan sebenarnya kalau kita melihat dari matahari misalnya, sekarang matahari sudah ada di belahan bumi utara, dan kalau selain matahari sendiri sebenarnya yang penting juga adalah radiasi yang dipancarkan bumi. Jadi kalau radiasi matahari dia memancarkan radiasi berupa gelombang pendek yang kemudian memanaskan bumi. Nah ini sudah juga jauh di utara dan kita di selatan, sehingga memang radiasinya secara sistemik memang kita memang kondisinya memang cukup menjadi lebih sedikit radiasinya. Dan kemudian juga dari bumi sendiri, bumi juga memancarkan radiasi gelombang panjang yang kemudian nantinya dipantulkan oleh awan dan kembali lagi ke bumi. Nah ini kebetulan kondisi awan ini sangat sedang sedikit, jadi kita merasakan kondisi yang lebih dingin. Nah kemudian untuk antisipasinya sendiri ya Bu Prima ya. Jadi memang tadi sudah dibahas oleh Bu Eti, ada antisipasi berupa untuk tubuh misalnya ada kulit kering dan lain-lain, itu sudah dibahas, dan juga untuk terutama sumber daya air. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan di sini untuk sumur dan lain-lain ini, kalau kita biasanya kalau musim kemarau itu yang daerah yang banyak penduduknya, kita mengambil jumlah air tanah dalam jumlah banyak, istilahnya lomba-lomba mengambil air tanah dalam jumlah banyak. Nah ini mengakibatkan kalau musim kemarau biasanya itu kondisinya air tanah menjadi semakin dalam, dan kadang-kadang kita harus memperdalam sumur. Nah, jadi untuk musim kemarau ini sebaiknya antisipasi untuk hal tersebut. Untuk air pertama adalah untuk menghemat air bisa mungkin. Jadi kalau tidak benar-benar dibutuhkan bisa mungkin digunakan lebih sedikit. Nah itu mungkin antisipasinya. Seperti itu Bu Prima. Iya baik, Mas Andung, kalau melihat antisipasi dengan penghematan dari sisi sumber air begitu Mas Andung ya. Nah kalau kita juga melihat ini, apakah kondisi-kondisi cuaca yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta ini juga dipengaruhi dari kondisi di wilayah lain begitu? Karena kalau kita melihat itu juga di beberapa wilayah ini masih ada yang mengalami hujan begitu. Meskipun kalau di DIY sendiri ini sudah merasakan cuaca yang lebih panas begitu, kemudian lebih kering begitu. Bagaimana kondisi ini sebenarnya terjadi di karakteristik yang berbeda-beda di masing-masing wilayah begitu Mas Andung? Ya, jadi kalau mungkin tadi juga sudah disinggung Bu Eti tadi, jadi memang Indonesia itu punya 3 tipe iklim. Yang kita di Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini iklimnya monsunal. Kemudian di Kalimantan, kemudian Sulawesi, Sumatera itu adalah ekuator. Kemudian di Papua dan sekitarnya ada yang namanya iklim lokal. Nah, yang
terutama untuk mengalami hawa dingin ini adalah yang tipenya ekuator. Jadi Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara. Nah, terutama untuk yang arus dingin dari Australia ini ke arah Pulau Jawa terutama. Jadi kalau tidak salah daerah Jawa Timur kemudian sampai Jawa Tengah ini yang paling mengalami perubahan temperaturnya yang paling banyak mengalami perubahan. Jadi sebagai contoh di Dieng itu sudah ada upas, kemudian di Jawa Timur juga temperatur di Surabaya misalnya sudah lebih dingin daripada biasanya. Jadi memang karakteristik penurunan temperatur yang lebih dingin ini memang sifatnya regional. Jadi ya kalau paling dingin ya sekitar antara Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu yang temperaturnya yang paling kelihatan turun daripada wilayah lainnya. Yeah. Itu Bu Prima. Baik, seperti itu begitu ya. Mas Andung, ini kita membuka kesempatan juga kepada pendengar Mas Andung untuk bisa berinteraksi dalam perbincangan kita di Dialog Lintas Jogja Sore. Pendengar Anda bisa bergabung bersama dengan Dr. Andung Bayu Sekar Anom SSI MSc. Beliau ini pakar iklim dari Fakultas Geografi UGM. Anda bisa bergabung di 580333, SMS dan juga WhatsApp kami tunggu di 0811 2711 911. Mas Andung, ini sudah ada yang mengirimkan WA ini dari Ibu Mimin yang ada di Godean. Mohon tanggapannya Mas Andung, ini meskipun agak sedikit melenceng ini Mas Andung, karena Bu Mimin ini bertanya mengenai kalau membuat sumur manual di awal bulan September, apakah kemudian juga kondisinya ini sudah memasuki musim penghujan begitu di akhir September. Mohon penjelasan dari Bu Mimin yang ada di Godean. Silakan Mas Andung. Terima kasih atas pertanyaan Bu Mimin ya. Jadi kalau membuat sumur September apakah nanti sudah tidak turun gitu ya, Bu Prima ya pertanyaannya. Jadi ini memang terkait dengan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama oleh dari Bu Edi tadi sudah disampaikan kalau puncak musim kemarau ini kan Agustus kan, kemungkinan kalau September mungkin sudah mulai hujan. Nah, ini mungkin yang lebih tahu BMKG. Nah, kalau sumur sendiri sebenarnya ini sistem yang cukup kompleks sebenarnya. Tidak hanya hujan langsung terisi, tapi ini butuh waktu yang cukup lama sampai dia menjadi air tanah seperti itu. Jadi dari hujan itu ada nanti sebagian yang masuk ke permukaan tanah. Nah, dia akan masuk perlahan-lahan sampai nanti menjadi air tanah. Nah, ini butuh waktu yang tidak cuma 1 jam, 2 jam, tapi bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Nah, ini baru mengisi air tanah. Nah, air tanah nanti yang akan masuk ke dalam sistem sumur. Jadi tidak serta-merta saat hujan itu terjadi, itu akan sumur langsung terisi seperti itu. Jadi kalau hujan, misalnya awal hujan itu awal September itu sudah hujan, tidak serta-merta nanti sumur itu akan airnya langsung masuk ke dalam sumur. Nah, tapi akan butuh proses yang cukup lama, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dia meresap sampai masuk ke dalam tanah, baru menjadi air tanah dan keluar dari sumur. Seperti itu Bu Prima. Baik. Jadi sebenarnya prediksi ini juga bisa sebanding begitu ya dengan kondisi yang terjadi di lingkungan sekitar kita begitu Mas Andung ya. Ya, itu. Baik. Ini juga sudah ada SMS yang dikirimkan dari Pak Wahyu yang ada di Sleman. Selamat sore Pak Wahyu. Mas Andung, kami kalau musim kemarau, sumur kami tinggal sedikit sehingga hanya mengandalkan pump. Tapi air sering agak keruh. Nah, ini sebenarnya kondisi ini dipengaruhi oleh apa begitu? Dari Pak Wahyu yang ada di Sleman ini. Silakan, Mas Andung. Iya, terima kasih atas pertanyaan Pak Wahyu dari Sleman, nggih. Yeah. Jadi mungkin kalau daerah Sleman sebenarnya adalah daerah yang sudah bagian atas. Jadi kalau dalam konsep hidrologi itu ada hidrologi daerah aliran sungai atau DAS. Nah, daerah tangkapan hujan sendiri adalah di daerah hulu, yaitu di lereng selatan Merapi kalau di Jogja misalnya. Yeah. Dia akan masuk di daerah lereng selatan Merapi, hujan masuk ke dalam tanah, dan kemudian mengalir masuk ke Jakarta dan sampai ke Bantul nantinya. Nah, ketika sebenarnya kalau kondisi daerah aliran sungai yang bagus, daerah hulunya bagus, misalnya
daerahnya masih berupa hutan dan kemudian masih hijau seperti itu, kalau hujan terjadi itu nanti akan masuk ke dalam tanah. Dan dia akan di hutan itu akan menyimpan air tanah di hutan itu akan sangat baik, dia akan menyimpan tanah. Jadi saat kemarau dia akan dilepas pelan-pelan. Nah, kalau dilepas pelan-pelan, perubahan antara musim kemarau dan penghujan itu air tanah itu perubahannya tidak akan fluktuatif. Nah, ini juga tergantung sebenarnya pada kondisi daerah aliran sungai di bagian hulu. Kalau kondisinya sudah tidak terlalu bagus, artinya misal ada lahan perkotaan atau tanahnya kurang baik, misalnya kalau hujan langsung air itu akan mengalir di permukaan, tidak masuk ke dalam tanah. Nah, ini mengakibatkan kalau kemarau kondisinya air tanah akan turun, sementara kalau hujan biasanya aliran yang mengalir di permukaan tadi akan menjadi banjir di bagian selatannya. Nah, kalau air tanahnya turun pada musim kemarau, ini menunjukkan kalau kondisi daerah hulunya sudah kurang baik. Nah, ini perlu diperhatikan lagi apakah kondisi lingkungannya itu memang baik untuk penyerapan air tanah atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian juga misalnya kalau air pump sendiri keruh, mungkin saya tidak tahu gimana untuk air pump yang pengolahannya seperti apa. Nah, ini jadi memang kalau lebih ke arah air sumur ya seperti itu tadi. Kalau air pump tergantung bagaimana air pump itu mengolah, dan kemudian juga bagaimana distribusinya itu mungkin perlu juga diperhatikan, seperti itu. Baik, begitu Pak Wahyu yang ada di Sleman, karena sebenarnya kondisinya ini dataran yang cukup tinggi sehingga untuk boleh dikatakan kondisi sumber airnya lebih baik begitu sebenarnya Mas Andung ya di wilayah Sleman ini ya. Ya, seperti itu Bu Prima. Kalau sebenarnya kalau di daerah Sleman itu sebenarnya juga bervariasi sebenarnya. Yang sangat di bagian atas, yang agak lebih tinggi lagi daerahnya itu memang air tanahnya masih dalam, tapi semakin ke selatan mendekati kota Yogyakarta itu memang sudah agak dangkal lagi air tanahnya. Nah, kalau di daerah hulu juga mungkin ada fluktuasi dari daerah misalnya hutan dan lain-lain, ini yang mempengaruhi fluktuasi air tanah. Ini yang perlu diperhatikan di mana karena tadi Pak Wahyu hanya menyebutkan Sleman, di mana saya jadi tidak pasnya begitu tidak tahu lokasi pastinya, jadi perlu diperhatikan juga kondisi lingkungan, apakah dia bagus untuk air tanah itu untuk bertahan sampai musim kemarau itu apakah bagus atau tidak, ini yang perlu diperhatikan. Baik. Nah, Mas Andung, tadi kita juga melihat ini ya, bahwa kondisi musim kemarau yang terjadi di wilayah DIY saja itu berbeda-beda untuk masing-masing kabupaten begitu ya, karena memang karakteristiknya juga berbeda. Misalnya ketika di wilayah utara itu ketika musim penghujannya lebih sering, tetapi beberapa waktu belakangan ketika mendekati musim kemarau itu kemudian wilayah Bantul itu juga baru terasa hujan yang lebih deras begitu. Apakah ini memang juga dipengaruhi dengan karakteristik iklim di masing-masing kabupaten atau seperti apa begitu Mas? Karena memang kondisi wilayahnya atau seperti apa begitu Mas Andung, yang juga mempengaruhi tidak semua wilayah ini merasakan merata ketika musim penghujan plus juga memasuki musim kemaraunya ini Mas Andung? Ya, memang dari segi elevasi ini yang mempengaruhi hujan di Yogyakarta. Kalau di Sleman itu kan ada Merapi. Nah, kalau ada karena topografinya tinggi, kalau ada angin dari selatan dia akan naik ke atas. Nah, ini mengakibatkan uap air terkondensasi dan menjadi hujan di lereng Merapi. Nah, sementara kalau daerah lain mungkin tidak seperti itu prosesnya. Jadi kalau di lereng Merapi hujan yang terjadi itu kita sebut dengan hujan orografis. Artinya hujan itu dipengaruhi oleh adanya elevasi dari pegunungan, dipicu oleh massa udara yang naik akibat adanya gerakan naik ke atas akibat dari topografi tadi. Nah, ini berbeda antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Jadi memang curah hujan itu yang paling banyak di daerah Sleman karena dia ada di lereng pegunungan. Kemudian semakin ke selatan itu curah hujan akan lebih sedikit biasanya seperti itu. Jadi memang antara kondisi topografi suatu wilayah, Jogja sendiri bervariasi. Misal Gunung Kidul itu elevasinya lebih tinggi, kemudian juga ada Kulon Progo dan Bantul bervariasi. Nah, ini menyebabkan variasi curah hujan di wilayah DIY seperti itu.
Baik. Nah, Mas Andung, ini ada SMS yang dikirimkan oleh pendengar ini dari Pak Murjiman yang ada di Kulon Progo. Mas Andung, bagaimana prediksi cuaca di musim kemarau ini sekiranya mungkin sampai kapan begitu? Karena wilayah Kulon Progo ini untuk pertanian biar tetap menghasilkan yang produktif begitu. Silakan, Mas Andung. Ya mungkin tadi kalau Bu Eti tadi sudah menjelaskan kalau mungkin puncaknya akan terjadi di Agustus. Nah, awal musim hujan kapan ini memang terkait dengan nanti mengikuti perkembangan dari BMKG, karena untuk memprediksi musim sendiri sangat sulit. Jadi untuk beberapa misal 1 atau 2 bulan ke depan itu prediksinya itu sudah cukup bagus. Jadi untuk misalnya 6 bulan ke depan, kemudian mungkin 1 tahun ini akan sangat sulit diprediksi. Jadi mungkin kalau mengikuti perkembangan dari BMKG akan muncul nanti update terbaru kapan musim hujan akan terjadi, itu akan kita bisa melihat dari informasi resmi dari BMKG. Jadi kalau tadi dikatakan Agustus puncak, mungkin kita bisa berasumsi kalau September mungkin sudah hujan atau Oktober sudah hujan. Tapi seberapa besar curah hujannya ini kita masih belum tahu. Apakah itu cocok untuk pertanian atau tidak, itu kita masih belum tahu. Apakah hanya hujan tapi hanya sedikit, ataukah langsung hujannya akan jadi banyak. Ini yang perlu kita lihat lagi informasi terbaru dari BMKG dari waktu ke waktu, seperti itu. Baik. Begitu Pak Murjiman yang ada di Kulon Progo. Jadi sebenarnya juga masyarakat di wilayah yang lain ini, meskipun juga di wilayah artinya di pedesaan begitu, tetapi masih bisa tetap memantau informasi dengan lebih baik begitu ya, Mas Andung ya. Baik. Ya. Satu WA terakhir ini dari Ibu Nini yang ada di Bantul ini. Mas Andung, ini kami sebagai petani kadang-kadang kondisi musimnya kan tidak tepat begitu, dan sering sekali tanaman yang rusak. Nah, sebenarnya dari sisi kearifan lokal begitu untuk juga bisa mengetahui kondisi cuaca di sekitar kita ini, apakah juga masih tetap bisa dilakukan begitu dari Bu Nini yang ada di Bantul? Mungkin dari sisi kearifan lokal begitu, Mas, artinya ketika mereka sebagai petani melihat kondisi, oh ini memang musim tanam, kemudian di satu sisi dan sebagainya, meskipun teknologi juga sudah digunakan begitu, Mas Andung, tapi kebanyakan memang ingin juga menggunakan kearifan lokal sehingga mudah untuk mendeteksi begitu. Bagaimana ini, Mas Andung? Ya, Bu Nini di Bantul. Pertanyaannya, terima kasih terkait pertanyaannya. Ini kalau sebenarnya kearifan lokal ini ada banyak variasinya, misalnya Paroto Mongso dan lain-lain. Nah, ini juga tergantung di lokasi mana kearifan lokal ini masih bisa dipakai, guys. Jadi memang ada variasi yang cukup besar kearifan lokal apa yang bisa digunakan untuk titik mongso istilahnya. Jadi melihat musim ini apakah sudah berganti atau belum. Nah, di beberapa wilayah beberapa survei dari tim UGM sendiri sudah menanyakan terkait wawancara dengan petani gitu. Jadi apakah dirasa Pranoto Mongso misalnya sebagai sistem untuk kearifan lokal seperti itu dirasa efektif. Nah, sayangnya kalau dari yang studi yang dilakukan oleh tim UGM di beberapa lokasi ini sudah kadang-kadang itu tidak akurat. Jadi karena perubahan ini terkait dengan perubahan iklim jangka panjang sebenarnya, jadi perubahan ini sangat drastis sekali perubahannya, sehingga prediksi untuk dari kearifan lokal ini juga perlu berubah dari waktu ke waktu. Jadi misalnya kalau tanda-tanda mau musim hujan misalnya, dulunya sudah muncul tanda-tanda misalnya kondisi dari tanaman, dari hewan dan lain-lain. Ini sekarang ini semakin sulit lagi melihat tanda-tanda ini. Jadi di beberapa lokasi Pranoto Mongso dan lain-lain kearifan lokal seperti itu, ini jadi petani jadi lebih sulit lagi menentukan ini sudah mulai menanam atau belum. Jadi misal curah hujannya misalnya sudah awal musim dia sudah mencapai 10 mm misalnya. Tapi setelah hujan yang pertama kali itu kemudian tidak hujan lagi dalam waktu yang lama. Itu dulu
kondisi itu jarang ditemui. Tapi sekarang kondisi itu jadi hujan kemudian kering lagi ini sering kali ditemui seperti itu. Nah, ini mengakibatkan beberapa metode pendekatan untuk mulai menanam awal mau tanam itu kapan ini menjadi tidak terlalu akurat seperti itu. Nah, ini memang tergantung dari lokasi di mana apakah sistemnya itu masih baik digunakan atau tidak. Kearifan lokal juga bermacam-macam. Nah, ini mungkin kearifan lokal apa, saya juga perlu mendalami lebih dalam apa yang untuk kearifan lokal apa yang bisa, apakah baik atau tidak, ini juga tergantung dari kearifan lokal apa yang digunakan seperti itu. Baik, begitu Bu Nini Anda di Bantul. Tidak terasa Mas Andung 56 menit lepas dari pukul 15 sore, tapi mungkin ada beberapa pesan penting yang disampaikan kepada pendengar ini, khususnya untuk antisipasi musim kemarau ini. Silakan Mas Andung. Terima kasih Bu Prima. Jadi tadi Bu Etik juga sudah menyebutkan beberapa antisipasi dari jangka pendek, terutama untuk misalnya untuk kulit. Jangan lupa memakai pelembab. Kalau muslim mungkin wudhu lebih sering, itu bisa ikut melembabkan kulit. Kemudian juga mungkin yang untuk sakit, yang sering sakit akibat hawa dingin, ada asma, mungkin alergi atau alergi debu, ini mungkin harus jaga kesehatannya. Nah, mungkin yang belum disinggung terkait dengan jangka panjang, karena kekeringan ini kan sebenarnya jangka panjang. Jadi ini terkait jadi jangka panjang itu kondisinya seperti apa. Misalnya tahun kemarin kita sudah mengalami kekeringan yang cukup panjang, dan prediksinya memang dari tahun ke tahun akibat perubahan iklim ini kekeringan panjang ini semakin sering terjadi. Nah, antisipasinya tentu saja ini butuh antisipasi jangka panjang juga. Jadi bagaimana kita menerapkan misalnya pembangunan berkelanjutan. Apakah kita menanam pohon misalnya, itu suatu contoh pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau ada banyak pohon, kalau hujan jatuh dia akan masuk ke dalam tanah. Ini antisipasi yang dalam jangka panjang. Jadi seperti itu. Jadi kemudian juga menjaga lingkungan sekitar kita tetap lestari. Misal kalau perumahan kita membuat sumur resapan, kemudian juga daerah-daerah yang digunakan untuk air itu meresap. Jadi tidak air, kalau rumah, kita punya rumah, kemudian hujan itu jatuh, sebisa mungkin tidak mengalir di permukaan, tapi masuk ke dalam tanah di area sekitar rumah kita. Nah, ini penting karena nanti air itu akan masuk ke dalam tanah, kemudian dia akan menjadi air tanah. Kalau musim kemarau datang, tidak ada hujan, air tanah itu akan masih bagus. Kalau air tanah bagus, ini airnya bisa digunakan, air tanah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kita tidak kekurangan air seperti itu. Baik, Mas Andung, terima kasih sekali sudah bersedia menyediakan waktu untuk RRI Yogyakarta berbagi berkaitan dengan iklim ini yang masyarakat juga perlu tahu lebih banyak lagi dari sisi ilmiahnya, begitu Mas Andung. Ya, sama-sama Bu Ati dan para pendengar sekalian. Baik, selamat beraktivitas kembali Mas, selalu jaga kesehatan. Terima kasih Mas Andung. Ya, sama-sama Bu. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Andung Bayu Sekar Anom, SSI MSc, atau lebih akrab kita sapa dengan Mas Andung, pakar iklim dari Fakultas Geografi UGM. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam Dialog Lintas Jogja Sore. Kami kerabat kerja yang bertugas dalam Dialog Lintas Jogja Sore Kentongan. Pamit undur, selamat sore, selamat beraktivitas.